Jadi judul dari presentasi saya itu Gua Pawon, Kars Raja Mandala, Danau Bandung Purba, Akuifer Tertekan, dan saya garis bawahi riwayat Mukini. Apa ini maksudnya ini maksudnya kalau bahasa Inggrisnya karep mugi opo dengan judul ini ya. Nah, di sini ada kata Gua Pawon. Jadi Gua Pawon itu mas sudah dikenal, itu sudah dilakukan penelitian secara detail sekali oleh Balai Arkeologi Provinsi Jawa Barat. Mengenai detailnya itu Gua Pawon itu karena apa? Kenapa kok sampai diteliti oleh Balai Arkeologi? Karena di Gua Pawon ini menyimpan jejak budaya dari manusia uh, manusia ini apa namanya disebutnya manusia pawon ya toh prasejarah lah ini. Nah, ada dari uh, kelompok arkeologi ini dia sudah langsung meneliti jadi bahwa manusia pawon itu hidup di Gua Pawon cukup lama dari uh, berikutnya maaf mas slide berikutnya. Jadi manusia Gua Pawon ini hidup cukup lama ya di Gua Pawon dari 12.000 sampai 5.600 tahun yang lalu ya. Ini sudah diteliti oleh Lutfi Yondri namanya tahun 2004. Nah, manusia prasejarah ini dia sebetulnya hidup utama itu dari berburu ya. Tapi rupanya dari penelitian selanjutnya itu ditemukan ceceran dari alat-alat manusia prasejarah di sekeliling Danau Bandung Purba. Nah, jadi dari sini saya mulai presentasi ini. Jadi kalau masalah tentang manusia prasejarah yang hidup di Gua Pawon, ciri-cirinya bagaimana itu kalau mungkin ada sahabat yang ingin membaca lebih rinci, silakan baca saja di literatur atau referensi yang saya cantumkan di bawah ini ya, ada di daftar pustaka. Jadi pada presentasi ini saya tidak akan membahas masalah arkeologi karena saya juga sadar saya bukan ahli arkeologi, tapi saya ingin melihat dari sisi kenapa kok manusia prasejarah tadi bisa hidup ya, kecuali dia dari rantai makan dari berburu, rupanya juga dengan ditemukannya uh, jejak sisa-sisa makanan, cangkang-cangkang ya, jejak makanan dalam bentuk cangkang-cangkang binatang semacam bekicot, ya bekicot atau siput ya, moluska di Gua Pawon pada penelitian arkeologi. Nah, terus padahal binatang ini kan hidup di laut ya di air tawar ya. Nah, saya mencoba menelusuri ini di mana apa namanya kira-kira binatang itu hidup ya. Nah, setelah saya plot saya plot di peta Google antara posisi si Gua Pawon dengan posisi namanya Danau Bandung Purba. Karena itu sangat berdekatan ya. Nah, jadi disitulah. Jadi ada kaitannya. Jadi si Danau Bandung Purba itu juga berkontribusi terhadap ketahanan hidup dari manusia Gua Pawon. Seperti diketahui bahwa Danau Bandung Purba ini sudah terbentuk sekitar 125.000 tahun yang lalu akibat dari letusan Gunung Sunda Purba, di mana akhirnya karena letusannya hebat, dia uh, menghasilkan suatu ruangan yang disebut kaldera. Sementara itu hasil dari letusan tadi itu kemudian jatuh di situ membendung aliran Sungai Citarum. Nah,
karena Sungai Citarum itu terbendung, akhirnya jadi ini yang kaldera tadi terkena air gitu. Nah, itu hasil penelitian dari eh, ini namanya dam dan dam atau dam Supalan. Jadi bahwa Danau Bandung Purba itu terbentuk 125.000 tahun yang lalu. Dia meneliti dengan menggunakan potasium argon namanya sama karbon 14. Nah, ini nanti akan diperlihatkan. Jadi bahwa Danau Bandung Purba ini itu bekasnya ya maksudnya itu ternyata sampai saat ini sampai sekarang itu dikelilingi oleh gunung-gunung api aktif ya. Nah ini gunung api aktif ini yang berperan terhadap apa namanya turunnya muka air dari Danau Bandung Purba ini sehingga airnya bisa dinyatakan mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu. Ya. Sehingga apa yang ditinggalkan adalah dataran yang landai ya, yang terdiri dari lempung dan pasir. Nah di bawahnya itu uh, terdapat lapisan pembawa air. Nah, lapisan pembawa air itu biasanya dari batu pasir ya. Nah di sini ada dua jenis lapisan pembawa air atau aquifer. Jadi ada aquifer yang bebas, jadi muka airnya itu tergantung dari ya ini tergantung dari misalnya di situ ada danau ya, muka airnya namanya bebas ya, dia turun naik itu. Sementara itu kalau yang namanya aquifer yang tertekan itu berbeda sekali muka airnya itu mengikuti perbedaan tekanan hidrolik ya, tekanan hidrolik antara tempat di mana si misalnya kita bor itu si aquifer tadi dengan di mana dia apa dia apa tuh dia mendapat isian jadi kalau ininya rincinya tuh perbedaan tekanan hidrolis antara catchment area itu biasanya hutan-hutan di gunung. Sedangkan yang lapisan akuifernya itu yang tertekan itu ada di lembahnya. Lanjut, Mas. Saya tidak akan bicarakan seperti saya katakan tadi, saya bukan ahli arkeologi, saya tidak akan bacakan itu. Tapi saya akan mencoba sharing Gua Pawon itu uh, dia posisinya di mana? Ternyata dia ada di dalam namanya kawasan Kars yang sudah diberi namanya Kars Raja Mandala Citata ya di daerah Padalarang itu ya. Lanjut Mas. Nah, seperti saya kemukakan tadi posisi Gua Pawon dengan Danau Bandung Purba itu seperti ini, seperti di dalam peta Google ini dari Cita Satelit. Jadi di sini ini untuk dari gambar ini ada peta ini itu menunjukkan keterkaitan antara manusia di Gua Pawon dengan Danau Bandung Purba. Nah itu kan sudah ini ternyata di pinggiran dari Danau Bandung Purba ini banyak ditemukan peralatan dari manusia zaman prasejarah plus tengkorak manusia jalan prasejarah. Lanjut, Mas. Nah, ini terima kasih ke Mas Abrar Prasojo atas fotonya ini. Nah, ini setelah presentasi ini saya meluncur ke bawah itu, meluncur dengan tidak, ya itu kecelakaan betul yang dikatakan Mas Iwan. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Jadi, Ya. jadi Gua Pawon itu kenapa saya sebutkan sini karena itu merupakan merupakan tanda adanya jejak budaya manusia prasejarah ya. Nah, kemudian dari ar- temuan arkeologi bahwa temuan arkeologi itu dihasilkan dari hasil ekskavasi penggalian di dalam Gua Pawon itu dapat rangka-rangka kemudian di apa namanya diukur umurnya. Nah, itu sehingga bisa tahu bahwa mereka pernah hidup di sana dari
kurun waktu 12.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Juga dari Serbia apa ceceran peralatan dan peralatan manusia pawon ini di sekitar Danau Bandung Purba itu juga juga rangka-rangka ada beberapa rangka temuan rangka manusia itu menunjukkan adanya keterkaitan antara Danau Bandung Purba dengan manusia pawon. Lanjut, Mas. Nah, ini kita perhatikan sini ya. Di sini ada mungkin bisa dilihat sini ada Gunung Pawon, kemudian ada Taman Batu, kemudian ada Gua Pawon. Kalau ini nanti dalam gambar tolong diingat-ingat kenapa posisi Gua Pawon di bawah tapi Taman Batu di atas ya. Nah, ini daerah ini kita bisa lihat ini merupakan namanya daerah Kars. Apa ciri dari Kars? Ciri Kars itu dia mempunyai topografi yang khas sekali ya. Jadi berupa bukit-bukit atau gunung-gunung gitu yang ininya runcing-runcing ya. Nah, itu tidak nampak di sini karena apa? Karena ya maaf ya, sudah dirusak oleh adanya aktivitas penambangan batu kapur ya. Jadi petas-petas ginilah ya bahasa ininya bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini yang akhirnya nanti kita bahas lebih rinci ya. Lanjut, Mas. Oke, yang di kawasan Kars tadi ya, yang seperti ini yang diarsir ini menurut dari informasi dari ahli geologi itu awalnya 20 juta tahun yang lalu Oligocene sampai Miocene awal itu tadinya itu dia posisinya ada di Laut Dangkal ya. Dan di sini terkumpul apa namanya terkumpul fosil-fosil dari itu terumbu. Nah, terumbu, nah itu kalau yang sering diving bisa bisa jelas lah. Jadi kalau kita makin ke dalam itu kan ya kita bisa lihat ya ininya misalnya daun-daun itu makin lebar karena semakin dalam supaya si eh, karang itu koral itu apa hidup dia harus menangkap sinar matahari kan makin ke dalam makin sulit kan nangkapnya makanya ini makin lebar. Nah ini yang disebut kawasan Kars Raja Mandala. Nah dari bentuknya ini menyerupai seperti Great Barrier Reef di Australia. Ya. Jadi ini merupakan karang penghalang ya. Ke kanan itu adalah eh, Danau Bandung Purba. Lanjut, Mas. Nah, ini uh, 20 juta tahun yang lalu, ya, itu si ini kawasan Kars ini berada di bawah permukaan air ya. Maksudnya dia pada posisi laut dangkal. Nah, itu bisa ditengarai dari mana? Dari fosil-fosilnya itu ternyata terumbu dari laut dangkal lah ya. Nah, uh, sejalan dengan terjadinya dinamika atau evolusi geologi, pada sekitar 2 juta tahun yang lalu atau Pliocene, si endapan yang kaya dengan terumbu tadi terangkat ya ke atas ya, terangkat seperti ke atas sampai ke permukaan sampai membentuk pegunungan yang tinggi yang kita saksikan sampai sekarang. Nah, lanjut Mas. Nah, begitu si batu gamping yang kaya dengan forum apa namanya koral tadi terumbu. Begitu dia muncul ke permukaan, langsung dia kontak dengan air hujan, ya, air hujan yang turun di sini. Nah, hujan yang turun ini kalau di puncaknya ya dia si air hujan. Jadi air hujan itu H2O ditambah CO2. CO2 itu bereaksi dengan CaCO3. Nah, dia akan menghasilkan CaHCO3 dua kali ya. Nah, artinya apa? Di situ terjadi satu reaksi kimia. Nah, air air yang air hujan tadi
itu dia langsung melarutkan batu gamping tadi, ya. Nah, proses pelarutan ini batu gamping oleh air hujan ini disebutnya karstifikasi. Karstifikasi. Nah, kan namanya pegunungan itu kan juga ada puncak, ada lembah ya. Nah, tentunya kalau di lembah ini apa namanya kumpulan airnya kan lebih banyak daripada puncak ya. Jadi di apa namanya di istilahnya orang yang di karbon itu namanya dolen atau mungkin apa ya kayak lubang-lubang gitu ya, kolam-kolam gitu. Di sini kumpulan airnya lebih banyak, jadi reaksi karstifikasinya lebih intensif ya di sini. Nah, si air hujan tadi yang sudah bereaksi dengan batu gamping itu akan terus menyerap ke apa menyerap ke bawah melalui rekahan-rekahan ya. Nah, rekahan ini kenapa kok bisa timbul ya? Itu bisa juga dari posisi fosil yang ada di gamping tadinya, gamping terumbu tadi, atau rekahan-rekahan itu dibentuk dari tadi aktivitas tektonik kan. Jadi, nah rekahan-rekahan tadi batu maksudnya cair cair apa namanya cairan yang sudah bereaksi dengan batu gamping tadi dia dia akan terus mengumpul ke bawah ya. Nah, mengumpul ke bawah itu akhirnya apa? Dia sambil berjalan itu juga sambil melarutkan ini batu gamping tadi. Nah, eh, si apa namanya cairan atau ininya air hujan dengan larutan kimianya tadi, dia kan akan terkumpul ke bawah. Nah, kalau terkumpul ke bawah, kecuali dia membentuk gua ya. Kalau tetesannya mungkin kan tetesnya bukan kayak keran gitu ya, tapi ini kan dalam jutaan tahun ya. Akhirnya apa di situ tetesan-tetesan yang mana apa yang larutan kimia tadi itu kalau di gua makanya banyak yang eh, melihat kalau yang nongol ke bawah itu namanya ada stalaktit dan stalagmit lah begitu. Atau kalau ininya airnya itu terkumpul dan akumulasi maka terbentuklah sungai di bawah permukaan. Inilah, ini ciri dari eh, kondisi di daerah Kars. Lanjut, Mas. Jadi kalau ini yang apa hasil pelarutannya di atas ini kan ada yang larut, ada yang enggak kan ya, kan nggak sama ya meskipun sama-sama batu gamping. Ini ya akhirnya membentuk kerucut-kerucut batu gamping runcing-runcing tadi. Nah ini kalau kartunya seperti ini. Jadi ciri khas dari daerah Kars itu kalau dialiri sungai, sungainya tiba-tiba menghilang gitu. Karena apa? Karena dia larut ke dalam ya. Jadi karena tergantung ininya lah, tergantung kecepatan reaksi dengan batu gamping ini. Nah, larutannya apa tuh air yang hilang ini akhirnya ke bawah sambil melarutkan batu gamping, maka dia akan membentuk gua-gua kan. Dan juga sistem air, sistem namanya sungai bawah permukaan. Nah, itu. Jadi apa dari gambar ini yang kita bisa lihat di sini bahwa daerah Kars itu meskipun di permukaannya itu kelihatan tandus, tapi dia juga bisa merupakan sumber air ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau ininya semuanya rusak ya jelas ini nggak akan ada ya, maksudnya sumber air tadi ya nggak ada. Terus yang kedua tadi kan saya sempat ingatkan eh, posisi dari eh, Taman Batu atau Stone Garden dengan Gua Pawon ada di bawahnya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ya karena Gua Pawon itu kan hasil dari larutan ini, bentuk gua-gua ini. Sedangkan yang namanya Stone Garden atau kebun apa ya, kebun batu ya di sana apa di Kars tadi itu adalah kumpulan dari bisa dari gambar berikutnya. Lanjut Mas, sorry. Nah, ini di bukit ya, bukit yang terdiri dari kumpulan batu-batu seperti ini, berserakan seperti kayak ini, tajam-tajam. Nah, ini adalah tempat ini namanya Stone Garden ya, atau kebun batu lah. Kenapa bisa terjadi? Ah, ini adalah kumpulan dari batu gamping yang tidak terlarutkan oleh air hujan tadi. Jadi menimbulkan sisa yang seperti ini.
Makanya ini letaknya di atas, tapi guanya itu guanya ya, bukan gua saya ya, tapi gua Pawonnya itu ada di bawah. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah kondisi Kars Citatah Padalarang saat ini. Atau mungkin malah sekarang yang lebih parah lagi ya, ini diambil. Nah, apa yang saya maksud? Di sini kan yang kuning putih-putih ini. Ini adalah kreasi dari para penambang batu kapur. Jadi, Kars yang Kars yang harusnya dilindungi, ya, tapi secara komersil itu batu kapurnya diambil lewat operasi penambangan. Lanjut, Mas. Nah, ini pandangan dari Kars Citatah. Kita lihat pandangan selatan dan pandangan ke utara. Pandangan ke selatan, nah ini adalah kawasan Kars, ya, terdiri dari bukit-bukit batu gamping, ya. Sedangkan ke arah utara, ini bisa ada mata angin sini. Arah utara itu adalah dataran yang landai, yang lumayan subur deh, uh, landai, dan ini merupakan lahan pertanian. Jadi saya bocorkannya sedikit. Anda bisa bayangkan ya, ini daerah Kars, itu merupakan daerah tangkapan air. Nah, tangkapan air ini nanti harusnya dia akan mengairi apa namanya, mengairi dataran yang landai ini. Lanjut, Mas. Nah ini, jadi dampak perusakan Kars Citatah Padalarang. Jadi perusakan dari Kars ini akibat aktivitas penambangan batu kapur, itu konon sudah berjalan katanya sejak tahun 70 atau mungkin lebih awal ya. Nah, penambangan batu kapur ini semakin tidak terkendali, ya, terutama setelah berlakunya otonomi daerah melalui Undang-Undang 28 nomor 22 tahun 1999. Jadi tidak terkendali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terjadi perusakan di kawasan Kars, di Tatah Padalarang atau kawasan namanya apa namanya tadi? Ya, Kars Cita ini. Akibatnya apa? Akibatnya eh, yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya adalah pertama, debit air sungainya berkurang ya. Terus hilangnya beberapa mata air yang sebetulnya merupakan sumber hidup untuk masyarakat di sekitarnya ya. Nah, ini saya ambil referensinya di sini. Nah, sebetulnya apa namanya, keluhan dari apa namanya, perusakan di kawasan Kars Raja Mandala atau yang di Citatah Padalarang ini sudah didokumentasikan. Itu merupakan, padahal itu merupakan namanya jeritan-jeritan dari para saintis ya, atau ilmuwan yang dia tergabung di dalam namanya kelompok riset cekungan Bandung. Mereka sudah buku di apa namanya, jeritan mereka sudah dibukukan pada tahun 2004. Judulnya buku Amanat Guapon. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah kondisi ideal dari kawasan Kars ya. Nah, di sini kita lihat ya, Kars itu seperti ini. Jadi dia tadi kan ada air hujan yang melarutkan batu gamping. Tapi kan nggak semuanya, ada yang bisa larut, bisa nggak. Nah, yang sisa-sisanya ini, yang akhirnya kalau di Citata sana namanya sisanya ya, itu oh sorry, bukan. Ini malah karsnya, sorry. Karsnya itu ya tadi kan ciri-ciri topografi batuan kars ada pegunungan tinggi, terus runcing-runcing ya karena sebagian tanah ini, nah, sebagian reaksi dengan air hujan. Nah, air hujan yang masuk tadi seperti di kartu tadi, dia akan menyerap ke bawah, ya, ke bawah permukaan, membentuk ini, membentuk sungai ya, di sungai di bawah permukaan ya. Nah, untuk ini contoh ini di Maros ya,
Sulawesi Selatan. Di bawahnya ini merupakan suatu persawahan yang subur sekali. Nah, itu inilah manfaatnya kalau ini kars ini, ya. Kalau ini dirusak, ya, artinya apa? Air hujannya kan nggak tertangkap itu, ya. Saya yakin ini tidak akan ada mata air di bawah sini yang bisa menyuburkan sawah atau persawahan yang seperti terlihat di eh, daerah Rambang ini. Lanjut, Mas. Oke, ini nah, oknum para geologis berfoto di kalau nggak salah ini Gunung Papeasan. Nah, untung latar belakangnya masih belum dieksploitasi oleh para penambang kapur ya. Nah, ini. Lanjut, Mas. Oke, sekarang saya lanjut ke Danau Bandung Purba. Seperti saya ingatkan lagi, lanjut, Mas. Bahwa Danau Bandung Purba itu dia sebagai sumber kehidupan untuk kaitannya untuk sebagai sumber air. Nah, untuk membayangkan apa yang saya katakan Danau Bandung Purba, pertama dari dimensinya kan besar ya. Nah, saya ambil contoh Danau Toba ya. Artinya Danau Bandung Purba itu seperti seperti Danau Toba gini. Ya ada ininya, ada semacam ya ada airnya, tapi juga ada gunung-gunung sekitarnya. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah kita lihat dari citra satelit. Ini adalah bekas dari Danau Bandung Purba. Seperti kayak gini lah. Jadi kayak kayak ketombe gitu lah di kepala gitu. Nah, yang gelap-gelap ini adalah gunung-gunung, ada gunung ya gunung api rupanya yang masih aktif ya. Lanjut, Mas. Nah, Danau Bandung Purba tadi dikelilingi oleh gunung api aktif. Saya di utara dari Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, Gunung ya ada Manglayang itu tadinya juga gunung berapi. Di selatan Wayang Indu dan Gunung Papandayan ini hanya sebagian aja yang di ini ya. Nah, apa maksudnya? Kita apa namanya memplot posisi dari gunung api. Ini gunung api aktif ini ya, di dalam periode geologi tadi, setelah Danau Bandung ini eh, terbentuk 125 atau 126 ribu tahun yang lalu, sekitar 16 ribu tahun yang lalu, danau ini menjadi kering. Kenapa kok menjadi kering? Karena aktivitas vulkanik di sini, ya, itu semuanya materinya dibuang ke sini, jadi dibuang ke Danau Bandung Purba tadi sehingga uh, berangsur-angsur muka airnya surut. Ditambah lagi ini dari data geologi, Sungai Citarum ini yang tadinya terbendung di sini itu jebol ya. Kalau di Danau Bandung Purba sebelah barat itu di Cukang Rahong katanya. Sehingga akhirnya ya susut lah turun. Lanjut, Mas. Nah, di sini ini yang dimaksud tadi. Jadi Danau Bandung Purba tadi itu terbentuk 125 ribu tahun yang lalu. Itu pada awalnya dia elevasi dari dasar dari danau tadi itu kurang lebih posisinya 650 meter di atas permukaan laut. Ya. Nah, ini semua kenapa bisa angka-angka ini didapatkan dari pengukuran potasium argon, jadi dating namanya, potasium argon dan karbon 14. Nah, Danau Bandung Purba seperti yang disebutkan tadi mulai surut sejak 16 ribu tahun yang lalu ya karena akibat apa namanya menampung tumpahan hasil letusan gunung berapi di sekitarnya. Lanjut, Mas. Nah, ini kurang lebih karikatur ya, kartun lah ya. Jadi di bawah permukaan ini, ya, di bawah permukaan, di bawah Danau Bandung Purba ini, itu terdapat dua macam lapisan air. Ya. Kalau yang paling atas ini namanya lapisan air bebas atau unconfined aquifer. Kenapa tidak ada sekatnya? Jadi
muka airnya itu tergantung dari, ya itu tergantung, misalnya di situ ada danau ya tergantung dari situ. Jadi ini makanya ini muka airnya bebas ya. Disebut mungkin kayaknya gitu deh. Kok istilahnya muka muka air bebas itu seperti kayak itu. Jadi turun naik ya, nantinya. Nah, beda dengan yang disebut lapisan air tertekan atau namanya confined aquifer. Apa bedanya? Confined aquifer ini dia disekat oleh satu lapisan tepung, lapisan lempung yang tebal ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tekanan di sini tinggi ya. Nah, di lapisan di lapisan air yang tertekan ini, besarnya tekanan itu tergantung dari perbedaan tekanan antara titik di mana misalnya kita bor ya, ya kita tembus di sini dengan ininya daerah pengisiannya. Nah, ini untuk kondisi yang lapisan air seperti lapisan uh, apa namanya aquifer yang tertekan ini, kalau kita bor kita tembus ya sini dia akan muncrat lah airnya muncrat. Nah, ini yang disebut artesian well atau sumur artesis ya. Lanjut Mas. Nah, ini saya akan sharing dengan pengalaman saya mengikuti di proyek Bandung Water Supply namanya tahun 78 sampai 80, di mana di situ di seluruh Bandung ya, dari baik itu di tengah-tengah danau maupun di pinggirnya di ke arah bukitnya itu dibor kedalamannya itu sampai 150 meter. Jadi menurut saya rasa ini pemboran terdalam di Kota Bandung yang pernah saya dengar ya. Lanjut Mas. Nah, ini kurang lebih sketsa dari namanya bekas Danau Bandung Purba tadi ya. Ini ada aliran Sungai Citarum dari Cicalengka sampai terus ke arah ya akhirnya berujung di apa di ujung Kerawang ya. Ini dicakup oleh ini ekspedisi Portugal. Nah, saya di sini ingin perlihatkan sayatan eh, sayatan ini A aksen B aksen ini ya seperti apa ini. Nah, di sini di sayatan ini di sini eh, kami menempatkan titik-titik bor. Lanjut Mas. Nah, titik bor tadi itu kami plot juga di atas peta geologi, jadi bisa tahu ini. Jadi eh, kalau Anda bayangkan ini kota Bandung ya, ini kota mana? Kalau Anda bayangkan di mana sih posisi ini? Ini ada 14 sumur ya, sumur dalam ini 160 meteran. Posisinya di mana? Posisinya mulai dari ujung Berung ya, dari Supratan ke sebelah sana itu sampai ke Cibabat, Cibabat Cimahi. Ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini. Makanya saya kasih panah ini AW14, sumur AW14 itu seperti apa itu ya setelah dibor. Lanjut Mas. Nah, ini sumur tadi kan ya, ini vertikalnya. Saya amatin di situ. Kemudian datanya itu data-data dari setiap pemboran itu saya integrasikan ya antara integrasi kita satukan data itu pertama data litologi, kemudian data uh, sebutnya logging gamma ray, kemudian self potential dan resistivity. Uh, Logging gamma ray itu untuk membedakan secara simpel aja ya, untuk membedakan antara lempung dengan batu pasir. Nah, isinya batu pasir seperti apa itu makanya kita lakukan logging namanya electrical logging ya, self potential maupun resistivity. Nah, ini yang gambar yang ini yang apa hijau ini adalah lapisan lempung, lempung apa, sangat impermeable sekali. Ya. Sedangkan yang kuning ini merupakan lapisan batu pasir. Ini aquifer ini, ya, aquifer. Di bawahnya batu lempung lagi. Artinya apa? Kalau dari ini kita lihat, jadi si aquifer ini kan dia tersekat di antara dua lapisan lempung yang tebal, ya. Sehingga bisa diklasifikasikan bahwa ini aquifer yang ini di dalam gambar ini
merupakan aquifer yang tertekan atau confined aquifer. Sekarang kita buktikan, kita lihat ini. Khusus di ini, AW14 ini. Lanjut, Mas. Nah, inilah. Ini data sejarah yang udah tinggal cerita aja, sekarang udah nggak cerita ini. Jadi di AW14 itu, begitu dibor di atas kedalaman 60 meter, dari 0 sampai 60 meter kurang lebih ya, itu waktu kita bor itu isinya apa? Isinya tuh batu lempung yang pekat sekali, impermeable, warnanya juga hijau. Ya. Tapi begitu menembus di atas 60 meter terus sampai ke bawah sampai 150, itu tadi yang dari gambar sayatan tadi bahwa terdiri dari batu aquifer. Nah, karena ini merupakan aquifer yang tertekan, jadi begitu ditembus ya airnya muncrat seperti ini. Inilah namanya sumber artesis seperti ini. Ini kebetulan ya saya nampang dikit lah ya foto aja satu-satunya itu belum bisa moto juga. Lanjut Mas. Nah ini sekarang saya kemukakan ya saya ingin kan bagaimana kondisi akuifer tertekan di Bandung saat ini. Ini kan menyebutkan akuifer tertekan ya karena kalau akuifer yang bebas tadi sudah tahu sendirilah aquifer yang bebas tadi, yang tidak tertekan, itu kan sangat dipengaruhi oleh air permukaan. Nah, kalau air permukaannya aja, air permukaannya dari mana? Dari sungai kan ya. Kalau sungainya sudah terpolusi ya jelas lah, otomatis lah. Nah, makanya saya nggak membahas itu. Saya membahas namanya aquifer tertekan ya. Karena ini ya, dia di dalam, jadi harapannya paling aman lah ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Bandung ini kan perkembangannya sangat cepat sekali lah ya. Kebetulan saya dilahirkan di Bandung, saya orang Bandung ya. Yang saya perhatikan, saya tinggal di Dago, sekolah saya di SD Banjarsari, sorry saya sebut nama itu, saya di Jalan Merdeka. Apa yang saya lihat, saya kalau jalan itu, ya jalannya gitu-gitu aja, sepertinya ya nggak ada perubahan lah. Yang saya amati, kenapa? Ya itu karena perkembangan Bandung, jalannya tidak tambah lebar, malah jalannya ya melebar kan. Tadinya tuh apa namanya banyak pohon-pohon, nah sekarang banyak ditemui. Jadi pembangunan di Bandung yang begitu pesat, ya tentunya dia ini dong harus didukung konsumsi uh, air ya, maksudnya air bersih. Ya. Nah, yang terjadi apa? Rupanya pengambilannya itu pengambilan air dari air tanah tertekan, air akuifer tertekan ini lebih banyak daripada pengisian kembali. Jadi ibaratnya kalau di bank itu ya, kita punya rekening di bank, kita ambilin terus ya, withdraw terus, tapi tidak pernah nabung gitu. Nah itu yang terjadi di Bandung seperti ini. Jadi yang tadi kawan-kawan lihat tadi, airnya nyemprot ke atas ya kan, tadi ya di foto tadi. Saya datang lagi kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu ya. Oh, kejadian foto itu tahun 79 ya. 3 tahun yang lalu kurang lebih, saya datang lagi ke lokasi itu. Saya tanya ke penduduk sekitarnya. Katanya sekarang udah minus 18 meter. Ya itu. Ya kenapa? Karena kita nggak pernah nabung. Ya. Nggak pernah nabung. Nah itu. Nah kenapa kok bisa turun seperti itu? Ya ini karena ada perubahan dari perubahan dari penggunaan tanah di sekitar Bandung. Jadi awalnya dulu kenapa kok Bandung itu ini ya masih ada uh, apa namanya aquifer yang tertekan tadi akhirnya bisa ada artesis seperti itu. Itu karena apa? Karena kawasan namanya daerah tangkapan hujan yang ada di perbukitan di sekitarnya itu dulu masih hutan lah, masih banyak. Ya hutannya bukan hutan yang ini ya, tapi maksudnya banyak pohon-pohonan sehingga bukit atau ya perbukitan ya di sekitar tadi Danau Bandung Purba tadi itu tetap dia fungsinya waktu itu sebagai penangkap hujan atau catchment area namanya untuk mengisi aquifer yang ada di lembah-lembah ini. Nah sekarang
Maaf nih kalau ada yang punya properti di daerah Bandung Utara misalnya, itu karena sekarang sudah berubah alih fungsi ya menjadi daerah pemukiman ya. Ya akibatnya apa? Yang daerah kayak apa? Daerah tangkapan hujan tadi yang tanahnya itu gembur nih, gembur, porous. Sekarang kan udah di semen ya, entah menjadi rumah atau jadi apa. Akibatnya apa? Akibatnya air hujan yang turun di ke permukaan itu tidak terserap ke bawah, tidak terserap ke dalam tanah ya. Tapi kemudian apa meluncur sebagai apa disebutnya air permukaan ya, runoff apa ya. Nah, runoff ini kan namanya sifat air dia akan terus ini kan mencari titik terendah kan. Titik terendahnya di mana? Di Kota Bandung kan. Makanya jangan heran sekarang kalau kita di Bandung itu jalan protokol ya, jalan protokol, jalan dago, mungkin jalan sebutkanlah silakan jalan-jalan lain. Itu kalau pada waktu hujan lebat itu akhirnya beralih fungsi menjadi selokan gitu, menjadi kali lah. Jadi uh, ini ya, kenapa akibat ya tadi karena ada alih fungsi dari daerah tangkapan hujan tadi. Lanjut Mas. Ya. Nah, ini saya mencitir dari ini ya, dari apa medsos lah. Nah, ini ya, keluhan muka tanah di Bandung ini sudah turun lebih dari 40 meter. Menurut saya ini terlalu lebay lah ya. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi terserah lah. Saya bukan bahas itu. Tapi bahwa terjadi penurunan yang sangat serius. Penurunan muka air yang sangat serius. Lanjut, Mas. Nah, ini sebagai penutup. Jadi sebetulnya untuk apa untuk memperbaiki tadi kondisi yang saya sebutkan tadi. Jadi prioritas pertama ya kita harus mengembalikan fungsi daerah tangkapan hujan ya dengan penghijauan kembali atau dirubah jadi Tuhan ya mungkin nggak masuk akal ya tapi ya ini namanya juga kita dari aspek ilmiah ya seperti itu. Jadi supaya si kalau daerah tangkapan hujan tadi bisa berfungsi kembali maka itu diharapkan bisa mengisi aquifer yang sekarang ini apa namanya sekarang muka airnya turun ya sehingga ini untuk warisan untuk generasi mendatang lah generasi penerus kita. Jadi uh, cara lain untuk mengisi kembali aquifer tadi, yaitu aquifer uh, air permukaan, tapi utamanya kalau yang bebas polusi kan air aquifer yang tertekan tadi. Kita buat sumur resapan, ya. Nah, penentuan sumur resapan tuh kita harus selektif ya. Namanya sumur resapan itu kan artinya apa? Artinya kita membor satu atau membuat satu sumur sampai kita menemukan lapisan batu pasir. Ya, lapisan batu pasir ini itu merupakan lapisan pembawa air. Ya. Jadi uh, untuk menentukan satu lokasi sumur resapan itu harus kita tinjau secara rinci ya dari aspek geohidrologi maupun hidrogeologi ya. Jadi, nah itu. Terus juga ini, misalnya membuat satu sumur resapan, kalau selektif kan artinya juga bukan satu borongan ya, sangat selektif ya. Jadi kita tidak ada gunanya kita membuat satu sumur resapan ya di tengah-tengah yang dulunya danau. Itu kan didominasi oleh lempung ya gimana kita mau mencari lapisan batu pasir atau mungkin didapat tapi dalam sekali. Kalau makin dalam kan makin sulit kita mengisikannya. Nah, ini terutama tadi ini untuk sebagai backup ya untuk pengalihan uh, tadi di daerah tangkapan hujan yang sekarang sudah porus lagi tadi kita buat sumur resapan di sana. Nah, di sana uh, pada waktu pembor tadi kita ngebor kita jangan percaya dari ya syukur kalau kita lakukan pemboran dengan pengeboran inti namanya ya. Tapi itu mahal sekali lah. Di sini ada
banyak ini juragan-juragan bor. Jadi mungkin bisa memberikan masukan. Oh, lakukan pemboran inti itu mahal sekali ya, mahal sekali. Nah, yang umum itu biasanya kita bor ya, bor buta, namanya bor buta ya, bor aja gitu. Nah, eh, litologi yang ditembus kita bisa lihat dari serpihan atau cuttings ya, kita yang keluar. Nah, tapi kan itu kan si cuttings itu begitu yang kita lihat kan yang muncul ke permukaan. Jelas itu ada namanya lag time ya. Artinya apa? Artinya eh, diperkirakan misalnya kita nggak bisa memastikan ya posisi dari misalnya batu pasir tadi itu pada kedalaman berapa. Nah, untuk itu kita perlu konfirmasikan dengan namanya logging, data logging. Data loggingnya ada yang apa jenis jenis gamma ray ya, untuk membedakan tadi yang saya katakan, bedakan lempung dengan pasir. Ini kita secara ininya aja, sederhananya aja. Kemudian kalau kita sudah mengalokasikan atau menseleksi adanya lapisan batu pasir, kita nggak interest di lapisan batu lempung ya, lapisan batu pasir yang bisa berfungsi sebagai aquifer. Nah, kemudian kita deteksi isinya apa. Ya. Jadi kondisi di dalam pori-pori batu pasir itu apa misalnya. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting kalau kita membor di daerah ini, daerah pinggir laut ya. Saya pernah melakukan pemboran dan data analisa logging ini di daerah apa itu ya, di Jalan Guntur itu daerah apa ya namanya? Apa ya di daerah situ. Nah, dari data logging saya bisa melihat ya di situ, saya udah tentukan misalnya itunya lapisan pasirnya. Tapi di situ apa yang saya cari kan lapisan air tawar ya. Tapi apa yang saya lihat di situ? Betul, ini lapisan batu pasir, tapi kok resistivity-nya itu kok rendah sekali ya. Padahal biasanya kalau air tawar itu batu pasir, tapi isinya tuh ya kalau air tawar kan ini ya, tidak konduktif ya. Jadi ininya resistivity-nya lebih tinggi lah. Nah, itu salah satu saya untuk saya tafsirkan di situ. Disitulah mulai adanya intrusi air laut itu. Air laut kan elektrolit ya, dia resistifnya lebih rendah dibandingkan air tawar. Lanjut, Mas. Ini yang saya maksud dengan uh, pengalihan kembali atau ini ya sebagai dikembalikan fungsinya sebagai daerah tangkapan hujan ya, tangkapan air hujan. Ini di cekungan di daerah Bandung ya, cekungan Bandung. Ini yang saya arsir ini adalah seharusnya ini merupakan jalur hijau ini harusnya. Tapi ya sekarang maaf ya banyak rumah-rumah di situ. Nah, ini yang harus yang untuk yang berwenang, untuk pihak yang berwenang, yang berkuasa, ini harus dipikirkan seperti ini. Kalau enggak ya lama-lama apa? Lama-lama eh, cekungan cekungan atau ada bekas danau Bandung Purba tadi, ya kan yang kita bicara yang ini ya aquifer yang tertekan ya karena air laut itu bedanya lebih tinggi daripada air tawar kan bedanya satu ya nanti air laut kan 1, sekian artinya apa air laut itu berada di bawah air tawar atau air tawar itu di atas air laut kalau air tawarnya disedot habis yang masuk ya air laut lah jadinya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya misalnya ke gedung-gedung ya, gedung-gedung. Ya dampaknya ke gedung-gedung, gedung-gedung kan pakai fondasi ya. Kalau fondasi jenis logamnya kebetulan sebetulnya untuk air tawar, tapi kok yang terjadi itu kontak dengan air asin kan jadi lain itu. Ah, saya nggak bicara lanjut lagi. Lanjut, Mas. Ini daftar pustaka kalau mungkin Anda ingin mendalami atau Anda nggak percaya dengan apa yang saya presentasikan, silakan dicek di sini. Lanjut. Nah, ya, terima kasih. Ini foto ya waktu kita ekspedisi Portugal
presentasi atau itu di apa namanya di gedung seni rupa ya waktu itu. Nah, ini ya, kawan-kawan Anda bisa kenali siapa kan? Ya, ada Kang Vicky, ada Kang Iping, ada Mas Darwanto. Nah, oke, mungkin dari itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Iwan Hiksnasto. Terima kasih.